Nama saya Sarma Santaria Pasaribu, NPM 208320202. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah praktikum statistika yang dimana tugasnya tentang pengujian asumsi klasik yang dimana merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Di mana pengujian ataupun uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolineralitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Di mana di sini sudah ada datanya, di mana lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama, kompensasi. Yang kedua, karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, kinerja. Kita sekarang kita data view, kita rapikan terlebih dahulu. Di pengujian asumsi klasik ini, di sini datanya yang kita ambil itu yaitu total dari setiap variabel, di mana yang kita copy itu adalah ini totalnya. Ini total dari kompensasi, kita copy dan kita paste. Oke, kita lihat sudah pas datanya atau tidak. Lanjut ke karakteristik pekerjaan. Kita copy totalnya. Kita copy dan kita pastekan. Kita lihat datanya atau sudah pas. Langsung ke gaya kepemimpinan. Kita pastekan ke sini. Kita lihat datanya sudah pas. Kita lanjut ke motivasi. Totalnya kita salin dan kita tempel ke SPSS. Lanjut ke kinerja, kita salin, copy, pastekan. Nah, kita pastikan data yang kita masukkan itu sudah benar datanya dan sudah pas. Kalau sudah pas, kita analyze dan kita ke regression dan linear. Nah, di sini di dependent ini kita masukkan kinerja dan di independent ini kita masukkan kompensasi dan sisa dari data variabel yang lainnya. Nah, yaitu kita statistik dan kita checklist ini dan ini kita continue
dan kita pilih ke float. Di float ini di Y kita masukkan spreadsheet dan di X itu expert. Nah, kita checklist histogram dan normality, kita continue dan kita oke kan. Lihat. Ini nampak bahwa ini tidak nampak model summary, ANOVA, Compass, dan di sini grafik histogram dan dependent variable, dan di sini sudah nampak. Dan kita lanjut. Langsung kita analyze, kita lanjut ke analyze dan kita ke means. Di means ini kita masukkan juga seperti yang tadi, di dependent list kita masukkan kinerja dan lainnya kita masukkan di independent list. Di sini kita pilih option, di sini kita hanya men-checklist text for inality, kita continue dan tidak lagi, kita oke kan. Nah, sini sudah nampak lagi regression dan cache processing summary. Nah, lanjut kita ke pengajuan asumsi klasik, di mana pengujian asumsi klasik ini terdiri dari pengujian kenormalan data, pengujian multikolinialitas, pengujian heteroskedastisitas, dan ini yang kita kerjakan tadi metode histogram, di mana ini kita salin dari SPSS yang telah kita kerjakan di sini. Nah, ini kita copy dan kita salin di sini. Jadi dalam gambar ini menunjukkan bahwa kurva telah membentuk lonceng yang sempurna, di mana memberikan pengertian bahwa data tersebut terdistribusi secara normal untuk memberikan keyakinan akan dilakukan dengan menggunakan normal probability plot. Yang ini di pengujian normalitas data dengan menggunakan plot sebagai berikut. Ini kita dapat dari sini. Kita copy dan kita salin di sini, dan gambar ini menunjukkan bahwa titik-titik yang telah membentuk dan mengikuti arah garis diagonal pada gambar. Nah, demikian dapat dinyatakan bahwa data tersebut yang kita salin ini terdistribusi dengan normal. Dengan memberikan keyakinan terhadap gambar plot memang menunjukkan kenormalan data, maka sangat perlu sekali digunakan metode statistik untuk melihat uji normalitas data. Kita lanjut ke uji linearitas, di mana kita lihat pengujian linearitas ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan terikat. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dengan terikat. Jadi di sini kita nampak hubungan dari variabel yang baik dalam linear atas variabel bebas dari tabel tersebut. Dan tabel ini kita dapat dari sini. Nih. Begitu juga dengan tabel 2. Sama juga dengan tabel 3. Kita dapat dari SPSS dan kita salin ke pengujian multikoliniaritas atau tidak dilihat dari nilai toleransi yang ada pada kolom koliniaris statistik menunjukkan nilai F yang bernilai harus lebih dari 5. Untuk mengetahui uji ini dapat dilihat pada tabel berikut, dan tabel ini kita dapat dari sini.
Dan terakhir, pengujian heteroskedasitas yang bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, di mana ini kita dapat dari SPSS tersebut, di mana SPSS dan dari sini, dan kita copy dan kita salin ke Word, dan di mana metode ini kita lihat terjadi ketidaksamaan untuk melihat antara apakah dalam model ini terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, di mana ini kita lihat regression studies residualnya tepat di nol dan regresi standar predicate value-nya juga di nol. Dalam gambar ini dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika titik-titik yang terdapat pada gambar tersebut tersebar secara merata. Merata yang titik-titik itu ini diketahui bahwa titik-titik tersebar di antara titik nol. Melihat pada gambar bahwa titik-titik tersebut merata mengikuti titik di antara titik nol. Ini dapat dikatakan bahwa data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian dari tugas 3 saya. Ada kesalahan ataupun salah penjelasan ataupun kurang penjelasan, saya maaf. Terima kasih. Salam.